Baik. Udah kumpul semua? Ya, silakan dibuka videonya biar kita mulai. Pakai baju yang rapi, pakai pecinya. Ya, semuanya buka videonya. Fatibatur Rahman, Fatahila Putra Mumtaz, Habib Selian, Farhan Aditya, Adiyova, Haki, Muhammad apa Erni? Syafiq, Zaki Musyafa, Rafazi dan Revan, Rehan Arizki, Arfafila, Dimas, Gian, Kindi. Ya. Silakan dibuka videonya, kita mulai. Terdengar suara Ustaz? Dengar ya. Baik. Udah 26 orang. Hari ini kita udah mulai ya ujian praktek. Jadi sebelum kita mulai, saya kasih tahu dulu nanti lupa. Atau nanti aja. Tunggu yang lain masuk semua. Nanti jalan ya di akhir nanti pembelajaran. Baiklah, kita lanjut aja. Belajar kita terakhir kita hadis ke berapa? Hadis ke berapa? Zaki Musyafa yang lalu. Hadis ke berapa? Enggak dengar Ustaz. Hadis ke berapa kita hari ini? Mana ini? Kok ada suaranya? Hadis 20. Betulnya? Yang lalu? Hari ini? 21 gitu. Ya Zakwan. Hadis berapa kita? Terakhir 21. Ini ya. Iman dan istiqomah. Baik. Materi ini 22. Sama dengan kelas 8, harus 22. Baik. Silakan disimak baik-baik ya. Ustaz bacain. Insyaallah mudah dihafal, hadisnya pendek-pendek ya. Dari hadis 15 sampai hadis 22 ini cuma satu yang paling panjang ya kan? Hadis berapa itu yang panjang? Hadis ke berapa? Ya Pak? 19. Selebihnya pendek-pendek. Mudah dihafal. Udah hafal kan? Udah hafal lah ya. Namanya udah mau ujian kita. Nanti insyaallah hari ini kita mulai ujian praktek ya.
praktek hadis. Ya, nanti kita apa lagi ya? Kita jelaskan lagi. Baik, biar kita waktunya habis nanti. Baik, bismillah. Al hadis tsani wal 20, hadis ke-22. Di sana apa judulnya? Jalan menuju surga. Baik. An Abi Abdullah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Kita ulangi lagi ya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Baik, kosakata yang perlu antum ingat baik-baik ya. Ara'aita ya. Di sini apakah? Jadi a artinya apakah. Ra'aita pendapatmu. Ra'a berasal daripada ra'a artinya adalah melihat. Nah, jadi bagaimana penglihatanmu? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu begitu ya. Idza shallaitu dari salat ya. Terus al-maktubat ya. Al-maktubat jamak muannas salim yaitu salat fardu. Al-maktubat salat fardu. Harrama mengharamkan. Tu artinya saya mengharamkan. Ahlal ya, menghalalkan. Tu artinya saya menghalalkan. Kemudian ada lagi di sini. Di sini ada 2 kali hamzah. Perhatikan baik-baik. Ada 2 hamzah di sini ya. Ini ada 2 makna nih. Jadi 2 hamzah di sini ada 2 artinya. Ya. Hamzah pertama artinya adalah apakah? Ya, sama dengan hal. Hamzah kedua artinya saya. Ya, beda kan? Padahal sama hamzah tapi dia beda maknanya. Ya, kenapa? Karena ada adkhulu. Jadi karena dia ada kata dakhala yadkhulu ya, maka a yang kedua ini menjadi domirnya adalah ana. Adkhulu, saya masuk, ya kan? Kalau nadkhulu kita masuk, tadkhulu engkau masuk dan lain-lain. Ya, jadi adkhulu apakah saya masuk jannah surga. Baik, terjemahan hadis keseluruhan. Dari Abu Abdullah, kunyahnya adalah apa? Abu Abdullah. Siapa namanya? Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ya. Di sini ada radhiyallahu anhuma, itu menunjukkan bahwa si Jabir dan ayahnya Abdullah Al-Ansari adalah muslim. Makanya anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, jadi kata beliau, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, jadi orang tadi bertanya, bagaimana pendapatmu, kata orang itu. Ini si Jabir menceritakan, bagaimana pendapatmu?
membilang kepada Rasul. Jika saya melaksanakan sholat yang wajib, 1. Berpuasa Ramadan, 2. Menghalalkan yang halal, 3. Mengharamkan yang haram, 4. Ya. Jadi ada 4 poin ya kan. Sholat fardu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dah, 4 aja. Lalu, dan saya tak tambah sedikit pun, artinya cuma mencukupkan diri dengan yang itu aja. Nah, apakah saya akan masuk surga? Kata orang itu. Nabi bersabda, ya. Kayaknya mudah sekali ya. Mudah sekali kita masuk surga. 4 poin ini aja kita amalkan, luar biasa. Jadi seseorang tadi yang bertanya itu adalah siapa namanya? An-Nu'man bin Qaukal. Tulis itu. Nanti nggak ada di buku kan? Nanti kalau antum mau tahu siapakah orang itu gitu kan. Kandungan hadis. Yang pertama, setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dia halalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahuinya ya. Jadi kita seorang muslim, ketika kita tidak mengetahui hukum-hukum Islam, syariat Islam ini, maka dalam hal ini kalaupun kita seorang yang pemalu, maka kita harus bertanya. Karena di antara orang yang tak mendapatkan ilmu ketika dia malu dan sombong, ada 2 orang ya, sombong dan malu. Malu, malas dia bertanya, malu, nggak tahu ilmunya, sesat nanti. Nauzubillah. Jadi kita bertanya kepada ulama, kepada ustaz-ustaz ya, yang diketahui keilmuannya, kesolehannya ya, kita wajib bertanya apa yang halal, apa yang haram, minta tahu, minta jelaskan. Karena kalau orang yang tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, nanti khawatir dia jatuh kepada yang haram. Padahal Rasul mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Itu bagi orang yang sudah mengetahui, sudah belajar. Tapi kalau dia nggak belajar, nggak mengetahui, ya mana tahu dia mana yang haram, mana yang halal. Tahu dia semuanya halal, kan gitu kan? Tahu dia semuanya halal. Ya, apa kata orang gereja sana? Ya, semua yang di laut halal katanya, kecuali kapal selam karena kerasnya. Semua yang di darat adalah halal kecuali meja karena keras juga katanya. Jadi karena meja keras, kalau enggak semuanya dimakannya, ya kan? Babi makan, anjing makan, buaya dimakan, kan segitu kan? Itu menunjukkan orang tuh apa? Karena orang tuh nggak ada aturan, semuanya bagi mereka halal. Nah kita orang Islam ini diatur mana yang halal, mana yang haram. Baik, yang kedua, penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah. Sudah jelas kan? Mana yang haram, mana yang halal, sudah jelas. Ya, kalaupun ada ulama yang menfatwakan ini haram, itu ulama itu berijtihad dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada ulama itu yang ungkapan dia sendiri. Dia hanya menijtihadkan, menyimpulkan dari Quran dan Sunnah. Misal hukum rokok gitu kan. Kan tidak ada dalam Al-Quran bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu la tashrabud dukhan, ada ayatnya? Ada? Enggak ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tashrabud dukhan, wahai orang yang beriman janganlah kamu hisap rokok. Enggak ada ayatnya. Jadi kok bisa ulama mengatakan haram merokok? Dalil yang ada, misalnya wala tulku bi aidikum ila tahluka, surah Al-Baqarah misalnya.
Janganlah kamu bunuh, janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Merokok salah satu membuat orang binasa. Binasa apa? Yang pastinya harta binasa itu. Ya kan? Nggak ada gunanya, sia-sia. Membakar duit kan? Membakar duit. Coba bayangkan. Orang merokok satu bungkus satu hari. Itu kalau dia minimal. Ada kadang-kadang orang yang merokok itu kayak apa? Kayak kereta api. Kayak kereta api zaman dahulu. Apa namanya? Asapnya tuh keluar terus. Ya kan? Habis rokoknya tambah lagi. Bisa kadang-kadang 3 bungkus satu hari dia merokok. Kalikan 20.000, berarti 60.000 satu hari. Dia tukang becak misalnya, dapat dia hanya satu hari 70.000 gitu misalnya. Contoh aja itu kan. Nah, berarti dia tekor ya, menghabiskan duit tanpa ada gunanya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, amal soleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Jelas ya, ya. Jadi di antara orang yang masuk surga karena amal dia. Ya. Itu merupakan sarana masuk surga. Sebabnya. Yang keempat, keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga, serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Jadi para sahabat itu luar biasa, sangat memperhatikan akhirat. Nah, beda sama orang zaman sekarang, sangat memperhatikan dunia. Kehidupan dia hanya dunia, ya kan? Lupa untuk akhirat. Orang yang main game kan dunia itu. Anak-anak sekarang kan itu dia fokusnya sekarang. Main game terus seharian sampai jam 3 malam kadang-kadang main game, kan dunia itu. Enggak ada tujuan hidup dia untuk akhirat. Padahal masa-masa antum ini adalah masa-masa yang sangat bagus sekali untuk menghafal, untuk beribadah, dapat jaminan dari ya Allah, ya pemuda, ya remaja yang istiqomah, ya beribadah, nanti antum dapat naungan dari Allah di akhirat. Tema-tema hadis, evaluasi diri di surah ke-59 ayat 18. Yang kedua, rindu surga. Surah ketiga ayat ketiga. Juga terakhir, memperhatikan halal dan haram. Surah ke-9 dan surah ke-7. Taib. Ya, jadi karena hari ini adalah hari udah mulai ujian praktek. Mulai hari ini ya, insyaallah kita akan ujian praktek hadis dari hadis ke-15 sampai hadis ke-22 ini. Jadi siapa yang udah hafal, yang bisa ya sampai Sabtu nanti itu ada waktu untuk antum untuk ujian praktek. Ya. Silakan yang belum menghafal silakan dihafal. Ya, baik. Jadi sistem ujinya adalah kita akan random hadis tersebut. Cuma 5 soal saja. Ada 5 soal nanti insyaallah ya. Jadi dari hadis ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. Ada 8 hadis cuma ya. 8 hadis nanti ini Ustadz acak. Misalnya nanti Ustadz bertanya gitu kan, seperti hadis yang ini. Ya. Coba kamu sambung, Ustadz bilang gini kan. Soal pertama misalnya. Coba kamu sambung apa bunyi hadis ini gitu kan. Wa ahlaltul halal. Apa sambungannya? Nah, kalau dapat dia wa haramtul haram jawabannya. Oke, soal pertama selesai. Ya, selesai. Dapat nilainya berapa? 5 soal. Satu soal berapa? 20 nilainya. Satu soal 20. Ya, soal kedua misalnya lagi Ustaz minta gitu kan. Syai'an misalnya. Dzalika syai'an. Apa sambungannya? A'adkhulul jannah. Dapat dia. Ya, nilainya 40. 40. Soal ketiga. Ya, soal ketiga gitu juga. Ya, misalnya al-maktubat. Apa sambungannya? Wasumtu Ramadan. Udah? Dapat dia jawabannya. Dapat 6 soal. Apa namanya? 60. 3 soal 60. Nah, 2 soal lagi
Itu nanti Ustadz akan nanya terjemahan, boleh bahasa Arabnya, boleh ya artinya. Misal, apa bahasa Arabnya salat fardu misalnya? Dijawabnya al-maktubat. Ya, betul. Nilainya 80. Ya kan? Atau kebalikannya, ya. Apa arti, ya? Ustaz tanya kan? Walam azid misalnya. Dan saya tidak menambah. Ya, dapat nilainya lagi 20 menjadi 100 nilainya. Mudah, ya. Tetapi itu nanti Ustaz acak ya hadisnya dari yang 8 hadis itu. Jadi antum siap-siap aja dari sekarang. Yang mau hari ini silakan japri Ustaz biar nanti Ustaz video call. Ya. Udah paham kira ya? Ada yang susah itu? Ada yang kurang paham? Teknis ujian, praktek? Kayak nggak ada kan? Ya, mudah ya. Jadi silakan antum, kalau yang belum hafal silakan dihafal sekarang. Mudah-mudahan satu hari ini antum bisa hafal berapa hadis. Ya, hafal. Juga yang belum nyetor jangan lupa menyetor hadisnya sekalian. Hari ini juga. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Oke, berarti udah paham semua. Ngumpul apa? Kok ngumpul? Nyetornya hari apa tanggal 27 ya? 22, 23, 24, 25, 6, 27 terakhir. Uji praktek itu ya. Dari hari ini 22 sampai 27. Itulah masa uji praktek. Ya. Tarikh insyaallah nanti nyusul. Ya. Dek. Jelas ya? Taib, barakallahu fikum. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.